Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Kita hormati, kita muliakan Bapak Pemerintah lingkungan Masjid Al-Ikhlas, Ketua RW, Ketua RT, dan hadir langsung malam hari ini Bapak Camat Kecamatan Sungai Serut. Kemudian kita hormati pengurus masjid, Bapak Ketua DKM, Bapak Imam Hadib Ladan Karim, kemudian Pak Ibu yang tadi sudah melanjutkan salawatnya, kesedekahannya. Alhamdulillah, baca nikmat anggota Rabana menyembuhkan di bawah. Anggota Rabana pakai baju seragam. Saya tidak tahu baju itu lalu lunas atau belum. Lalu lunas saya, alhamdulillah. Jaga saudara saya. Satu sisi beliau ini adalah sahabat, dan beliau ini sepenangkan. Walaupun dari si umur saya agak tua lebih dikit dari beliau. Ustaz Zaki Al-Mukarram, beliau adalah pengelola sekolah pesantren yang ada di Bandung. Kemudian yang saya hormati, hadir juga bersama kita tamu kita Bapak Syamsul Ikhwan beserta Ibu, atau yang kita kenal beliau ini adalah Bapak Iwan Ladun. Beliau ini Bapak dan Ibu cukup terkenal sekali, dan saya tulus bertetangga dan beliau ya, karena beliau tinggal di Surabaya, kami tinggal di Padang dulu. Jadi perumahan beliau itu pas Pak di masjid yang saya tunggu dulu Pak. Ketika itu Zahra sampai tiga. Di depan itu kalau saya tahu betul usaha beliau, Masya Allah. Beliau ini bergerak di bidang usaha properti, saya tahu perumahan, Masya Allah. Jadi beliau sudah bagi-bagi rezeki untuk anak-anak kita yang berprestasi. Mungkin inilah salah satu wasilah ya, membuat rezeki beliau lancar saja Bapak, karena berbuat baik dan berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendoakan beliau selalu sehat dan selalu diberikan rezeki sehingga bisa selalu membuat kebaikan, khususnya di masjid-masjid anak-anak prestasi dan tabur yang kita cintai ini. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kearibahan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Ibu sudah sama-sama kita saksikan tampilan anak-anak kita ini. Coba yang anak laki-laki coba baris yang depan. Anak soleh, anak soleh. Coba anak laki-laki duduknya di depan, baris sampai ke sana. Yang perempuannya di belakang, pas bawah kamera itu. Coba. Kita tak tahu siapa ada hati yang lagi, ya. Masya Allah. Ya. Coba anak-anak yang laki-laki di depan, ya. Coba tolong. Coba yang perempuan pas duduk di depan sana, ya. Ayo sambung, baris. Ya. Kita lihat siapa barisan atau mungkin duduk paling diam, duduk paling teratur. Maaf ya, saya kalau cara monet saya ini lewat.
Karena sehari-hari berhadapan dengan anak-anak. Ya coba anak-anak maju ke saya. Itu maju. Ya. Maju. Ya benar. Sekali lagi, ya. Anak soleh. Sekali lagi, anak soleh. Sekali lagi, anak soleh. Anak soleh. Ya. Tadi sudah kita lihat Bapak Ibu, Masya Allah. Saya satu sisi Bapak Ibu terkagum melihat anak-anak kita tampil di depan. Orang tua begitu bangganya lihat anaknya maju di depan, anak yang berprestasi. Coba nanti anak yang berprestasi, ya, Pak Edi, mohon bantuan. Kalau nanti ingin masuk pesantren, ya, masuk pesantren. Siapa kelas 6 angkat tangan? Kelas 6. Ada kelas 6? Ada? Oh ada ya, Masya Allah ya. Kelas 5 ada? Oh banyak ya, alhamdulillah. Yang kelas 6 khususnya, ya, nanti kalau mau masuk pesantren, malam ini Ustaz katakan, ya, boleh nanti Pak Edi rekomendasikan masuk pesantren Quran Asy-Syakur, pesantren Tahfiz Quran Membina, andai kan ingin masuk, ya, sekolah di sana, ya, tolong catat malam ini masuk tanpa tes. Nah, ini luar biasa ya. Karena kemarin Bapak dan Ibu kita seleksi pesantren Tahfiz itu, yang pendaftar 150 orang, yang diterima cuma 35 orang Bapak Ibu. Kasihan. Nah, tapi Bapak Ibu ada rekomendasi seperti ini, paling tidak nanti kalau mau pesantren silakan ya. Baik, anak soleh. Karena Bapak Ibu kita bangga hari ini anak-anak kita nih hadir Pak. Kenapa kita buat masjid megah-megah? Karena anak-anak kita tahu. Saya sangat sedih kalau ceramah Bapak Ibu anak-anaknya tidak ada Pak. Apalagi acara-acara keagamaan seperti ini. Ada sebuah masjid di Kota Bengkulu, Bapak Ibu, anti anak-anak. Saya tanya, Pak, kenapa anak-anak ada kan? Ustaz ribut Bapak Ibu. Saya ngecek kalau masalah ribut itu tergantung yang aku Pak, ini kan ribut. Akhirnya Bapak dan Ibu, waktu itu Bapak Ibu pas ceramah, sebelum saya ceramah diumumkannya, anak-anak yang di dalam masjid katanya sudah bersama kalau tangan ribut. Ada anak-anak berlari sana sini. Kebetulan Pak mimbarnya itu ada kayu Pak, waktu itu kan Pak. Oh iya Pak. Ya ambil kayu itu Pak dikejar sama anak-anak dua Pak. Lupa ada paling kalau anak-anak dua. Sedih saya Pak. Andai kan di situ ada anak saya, ya Allah, sedih saya. Akhirnya Pak saya lepas mic, kayak sayur paling keluar. Ustaz kenapa balik? Bapak musir anak-anak sama musir saya. Karena Bapak Ibu inilah harapan kita ke depan. Di masjid Bapak Ibu kenapa kita bermegah-megah? Karena ada anak kita. Kalau untuk kita nih aja Pak, saya kira tidak perlu elok-eloknya Pak. Karena kita ini saya yakin yang hadir malam ini saya yakin yang 80 tahun lagi tidak ada lagi di masjid ini. Saya tahu. Ya. Aku betul begini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat ya. Anak soleh. Ya. Hari ini Bapak Ibu kenapa kita memperingati Maulid? Karena Bapak Ibu banyak sekali kita lihat di media sosial. Bagaimana mereka supaya masjid ini sepi. Masjid sepi. Bahkan kalau pacak tidak ada orang. Contoh, ada acara Maulid Nabi kita nyupit, kecetnya susah, macam-macam. Masuk neraka, macam-macam. Ada bapak datang ke saya, Ustaz Maulid Nabi, ya, pasti Ustaz bina sesat masuk neraka. Terus, berarti Ustaz masuk neraka, kenapa Pak? Karena Maulid Nabi itu bina. Kecil saya aku tuh bina Pak, idaan di zaman Nabi. Nah Pak, kalau masalah idaan di zaman Nabi, rasanya kita kalau di dunia ini masuk neraka, masuk bapak. Kenapa Ustaz kita masuk neraka? Karena muka bapak dari zaman Nabi. Karena muka bapak dari zaman Nabi.
Beda berkopai wala dong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, peringatan Maulid Nabi ini adalah kenapa? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersyukur bukan hanya atas lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita terlahir di muka bumi ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Nabi? Setiap yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan beriman, dia adalah umatku. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam hadis kursi disebutkan, apa dalam hadis kursi disebutkan? Apa kata Allah? Ya Adam, lau kana Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kami tidak akan menciptakan engkau. Lau kana Muhammadun ma khalaqtuka, maaf laka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kami tidak akan menciptakan alam beserta isinya. Berarti Pak, kalau ada Nabi Muhammad kita tidak ada. Bahkan kata Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kami tidak akan menciptakan surga beserta isinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat penting kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah sebagai bentuk cinta kita, bersyukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, malam ini kita memperingati hari lahirnya beliau, peringatan Maulid Maulid Nabi. Semangatnya Bapak Ibu Maulid Nabi. 11 minggu yang lalu Bapak Ibu, Masya Allah, masih luar biasa semangatnya. Ada lomba-lomba seperti ini Pak. Kalau di dusun sampai montong ayam, biasa ya. Kemarin ada yang serapal anak, Maulid Nabi, montong ayam. Apa Bapak Ibu menggambarkan waktu dulu betapa sulitnya orang makan ayam. Kalau ini tiap hari kita makan ayam. Dulu sulit makan ayam Pak. Ayam ini makan perlu sempat Pak. Kalau tidak ayam sakit, orang sakit, betul? Betul? Iya Pak. Aku dah ada karena ayam banyak, orang lebih senang ternak daripada makan gulai. Makanya ayam Pak kapan dipotong di sekitaran Maulid Nabi itu keras-keras kalau setahun sekali. Oh ya, itu semaraknya peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini memperingati hari lahirnya beliau. Kita memperingati hari lahirnya suami, anak, istri kita, semangatnya luar biasa. Kadang-kadang jangan beritahu, diam-diam baik, biar ada kejutan, betul Bu? Ya, anak ulang tahun, baliklah di tempat. Pas dia lagi nonton, keluarkan kue. Anak ulang tahun yang ke-6, ya, kue ulang tahun di atasnya ada 6 lilin yang ditiup. Oh ya, selamat ulang tahun. Gitu kan? Bapak ulang tahun yang ke-30 lilin harus ditiup. Masih penting kan, nafas masih mantap. Yang nanggung tuh, datuknya ulang tahun ke-98. 98 lilin harus ditiup. Datuk cucu Nindo panjang umurnya, tiup lilinnya, baru 50 lilin ditiup, agak sambung lagi dan terus sama pasukan. Buye panjang umur, langsung pendek umur. Nah itulah sebabnya tiup lilin itu tidak boleh, sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah ini memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, sangat penting bagi kita apa? Memperingati peringatan Maulid ini adalah menjadikan Nabi sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai contoh.
Apa contoh bu? Contoh itu model. Makanya kalau nak selamat ada yang dicontoh. Kita orang tua, mari kita contoh Nabi. Kalau nak selamat Pak, anak-anak kita kalau nak selamat, contoh Pak. Artinya kalau Pak harus jadi contoh, berarti orang tua harus jadi model yang layak dicontoh. Siapa pula apa yang dicontoh Pak? Mulai dari ucapan, mulai dari gerakan, mulai dari akhlak etika Mak jadi contoh. Kita hari ini Bapak Ibu yang hadir, saya kira kita semua adalah orang tua masa lalu, betul? Orang tua masa lalu, orang tua tertiga. Yang pertama orang tua masa kini, 1 sampai 30 tahun ada. Itu orang tua zaman now. Ibu tahu now? Now tahu now? Now itu bahasa Inggris, artinya kini dan sekarang. Cuman bahasa dusun Pak, now itu ngeri Pak. Apa? Now itu gatal Pak. Now itu gatal Pak. Apa yang gatal? Dua now itu kalau kena muka, getah itu luar biasa. Nak dapat pulang kaling itu di muka. Ya, pulang kaling tahu Pak? Bahasa Arab itu al-buluh. Itu bahasa Arab. Luar biasa Pak. Itu gatalnya luar biasa. Tentang tidak tahu di zaman now. Berarti now itu gatal. Berarti zaman now sama dengan zaman kira-kira itu artinya. Yang kedua, ada namanya orang tua masa lalu siapa? 1 sampai 60 tahun. Ada di sini? Ada. Yang ketiga, orang tua hampir lalu. Ada di sini? Nah, ini dah. Yang hampir lalu, Pak. Bikin lagi berangkat. Ya, tinggal tunggu waktu. Bapak Ibu jamaah. Jadi Bapak dan Ibu kita harus menjadikan contoh bagi anak-anak kita. Jadi model Pak. Bukankah Bapak Ibu kita segala malam ini berhasil didikan orang tua kita, orang tua masa lalu. Walaupun semuanya terbatas, Pak. Dulu maafnya listrik belum ada, angin Pak masih listrik tidak ada. Saking kesepi dusun itu tempat harimau dan kambing Pak, saking kesepi. Tapi dengan segala keterbatasan, orang tua kita belum mampu menjadikan kita anak-anak yang baik. Bapak Ibu bisa mengerti Pak? Bapak Ibu malam ini badan sehat, rezekinya lancar, nikmat banyak, belum tentu karena amalan kita, boleh jadi karena doa orang tua kita sentiasa mendoakan kita. Saya tidak di sini Pak baca cara doa hebat Pak, tapi saya yakin doa seorang ibu yang senantiasa mendoakan. Pertanyaannya, kalau dulu dengan segala keterbatasan orang bisa mampu menjadikan anaknya yang baik, sekarang Bapak dan Ibu Masya Allah dengan segala canggih apun dah ada Pak panel dipengen ada AC. Kalau jauh ngantar ngaji ya sakit di suatu jalan motor, tidak pakai motor pakai mobil, panas jalan mobil pakai AC. Ini Pak. Tapi kenapa Bapak dan Ibu hari ini lebih sulit? Hari ini lebih sulit ketimbang dulu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu maaf, karena orang tua boleh jadi tidak bisa jadikan contoh dari model. Kalau Pak dulu, Mak dulu jadi contohnya Pak. Makanya prinsip Pak dulu sama prinsip Al-Quran apa? Al-Quran itu merintahkan bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang rijalun. Apa itu rijalun? Anak yang kuat, anak yang istiqomah. Kalau bahasa kita dulu ada cerita anak cengeng, ada cerita. Makanya balik Bapak dan Ibu dari sekolah, dari ngaji, nangis, ditanya Pak, kenapa nangis? Dicubit guru, langsung Pak api rotan, dan disiapkan dari pucuk 50 meter rotan. Langsung diambil pukul itu Pak. Guru tadi pukul 6 kali, Pak 16 kali. Saya kedepan, kenapa? Karena Pak harus jadi contoh, orang menjadi model, ya, bukan guru yang bilang tapi Allah yang bilang.
kirinya tunggu Pak. Anak balik nangis Pak Jewer, ngapa nangis? Cupit guru, pulang itu visi. Belum tahu masalahnya dulu. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk menjadi anak yang baik. Bapak Ibu jamaah, andai kan misalnya, ini boleh jadi pelajar rumah. Kalau kita agak kesulitan untuk mendidik anak kita, ini yang pertama apa? Kita harus jadi contoh. Apa yang sudah kita ajarkan kepada anak kita? Ustaz tadi ajarkan, mantap. Sekarang tentang makanan. Ibu, Bu, kalau mak zaman dulu sebelum masak nasi itu nyuci beras, doakan itu supaya anaknya kelak berhasil. Doakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi anak-anak yang soleh. Doakan itu. Ibu ada cukup belum? Belum. Ibu kalau belum besok tes. Masak nasi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tunggu Pak. Kering alhamdulillah. Mak anak makan sebentar mak ambil. Jangan nasi paling atas. Biasanya ada anta beras. Barangkali nasi kita mak ambil paling tengah. Doa atau dan mampu Pak. Mak duduk tersenyum nengok anak sedang makan ya Allah. Disitulah aku bertahan. Cuma kadang ada ibu-ibu kapan anak nak makan dia marah. Ngomel. Ada capek itu Pak. Belum makan dia nak kadang-kadang. Saya bilang sama istri saya ini, jangan coba-coba marah anak sedang makan. Kenapa? Yang masak nasi situ, yang masak gulai situ, yang masak air situ. Kalau situ murka, berarti hilang keberkahan. Jangan marah anak sedang makan. Itu mungkin. Yang kedua ibu boleh bernyanyi, nyanyi ada hikmah. Nyanyi boleh sepanjang nyanyi itu melahirkan kebaikan. Ada zaman dulu kan? Luar biasa lagu malu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, atau anak pada zaman dahulu kala, lahirlah seorang nabi. Siapa namanya Pak? Nabi Muhammad namanya. Tinggal di mana Pak? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa ngangkat Pak? Kacamata bukan? Bingung Pak. Apa kata emaknya? Yang angkat bukan Pak Camat, yang angkat Nabi oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah Pak? Pencipta alam semesta. Dikit-dikit larikan dengan Allah. Masalah rumah tangga larikan dengan Allah. Apapun. Kalau larikan dengan Allah selesai urusannya. Cuma Bapak Ibu, kalau kita hanya sibuk kepada manusia, maka hanya sebatas manusia membantu, karena manusia itu punya keterbatasan. Jadi baik, tadi kita lanjutkan. Ternyata Bapak dan Ibu, kita harus dicontoh. Bapak datang anak kita, orang muta ke rumah, tanya. Sebab Bapak Ibu makanan itu dua Pak syaratnya bisa dimakan. Apa yang pertama halal, yang kedua thayyiban baik. Bukan doa kita, rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban. Kita pengen mendapat rezeki yang halal lagi baik. Ya. Kami dulu Pak ingat ya, dapat rambutan setengah kantong Pak. Dapat rambutan setengah kantong. Oleh Pak ditanya, di mana ngambil rambutan? Dikasih nenek di ujung pulau. Nenek mana? Mana kita ke rumah? Dalam hati saya tak percaya ini hamba. Tak percaya ini hamba. Rambutan tak tahu dapat rambutan ini. Masuk Pak nanya lagi. Mana kita ke rumah nenek? Nenek kasih rambutan itu. Yo kata nenek doaku yang masih alhamdulillah betul Pak. Maka memang jadi halal rambutan itu. Begitu. Kadang-kadang mak nanya dulu. Di mana kalau kita rambutan ini? Malikut. Ada kedikit di Malaysia. Ini bahaya yang
Maksudnya kalau dapat rambutan tanyain halal atau tidak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita langsung saja menarik lama. Bapak Ibu, berarti Nabi itu harus jadi contoh. Kita lihat misalnya, Nabi setiap ingin melakukan kebaikan pasti ada ujian, Pak. Ya, Pak. Setiap kebaikan pasti ada uji. Oh, setiap kebaikan pasti ada uji. Setiap ujian yakinlah dalamnya ada kebaikan. Kebaikan apa baik? Kalau kita misal butuh sesuatu, misalnya ada orang menagih utang, besok akhir bayarnya, kita udah ada duit, Pak. Tapi betul-betul ada duit, Pak. Kadang-kadang Pak duit aku nggak bayar. Ini masalahnya nih. Ini masalahnya, Pak. Duit ada nggak bayar. Ini masalahnya, Pak. Tapi kalau betul-betul ada duit, yakin Pak, tolong Allah pasti ada. Saya pernah merasakan Bapak Ibu ini. Pak, ini contoh, Pak. Saya pernah masuk ke orang bakso, Pak. Saya selalu niat bakso, Pak. Orang rumah tadi kasih 20.000, Pak. Katanya beli susu anak buah. Harga susu sekotak 8.000. Mana, Pak? 32.000 lagi. Mana? Saya duitnya, Pak. Cuma saya mau lihat bakso nya, telah hijau. Yang penting saya mau dulu. Kalau dua lah, susu dapat nomor rumah. Akhirnya Bapak Ibu masuk ke orang bakso. Pak, masuk, Pak. Sedang makan, Pak. Ada kawan jual dari belakang, Pak. Oh, awak ya. Oh, dalam hati saya imannya alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu Bapak dan Ibu, Allah uji kita. Sudah saya makan bakso, saya ngobrol Pak kawan belakang. Rupanya hilang, kemana tadi? Jadi saya kolektor, betul. Rupanya bukan Pak, aku tahu kawannya, bukan mereka. Pas tak bayar, aku kata orang bakso, maaf Pak sudah bayar Pak. Alhamdulillah, kita buat duit 20.000 tadi. Ada faedah. Dalam hati jangan bilang lagi besok dibayarin. Ada faedah. Yang paling sungguh-sungguh Pak di masjid. Atau faedah tadi ini 6 tahun Pak. Karena sungguh-sungguh Pak. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh pengurus masjid, rapat masjid. Jadi Pak, ada pernah saya tengok 8 tahun fondasi pun. Saya cek aku Pak, tidak jadi macam itu nih. Payah gini Ustaz. Bukan payah, karena kesembuhan Bapak itu. Coba Bapak itu Bapak cara jadi. Ya kan? Jadi juga. Yang penting sungguh-sungguh dan berbeda. Ya. Nah, maka Bapak Ibu kalau pengurus masjid, carilah pengurus masjid yang berpikir kaya. Jangan mau masjid pikir miskin. Kenapa? Kalau pengurus masjid pikir kaya, duit yang mana ini nak belanjakan, yang mana ini nak bangun. Ini kadang-kadang ratusan juta Pak di papan Pak, yang juta diumumkan. Bapak Ibu, jemaah Bapak yang tak berwakaf bersedekah, silakan bagi bendahara. Kata kawan, woi, Pak belanjakan yang itu mudah. Kenapa? Karena pikir kalau belanjakan habis. Padahal Bapak Ibu berpikir kaya kita. Ini luar biasa, Masya Allah. Minggu susah itu. Kalau kata ceramah Allah Akbar, coba kalau misalnya ceramah apa? Imam kita Pak Ibu ya. Walaupun saldo tidak ada dapat salah, ning elok, lampu terang, air kencang, ini dapat duit ratusan juta di papan. Apa Pak? Mie kecil, air kecil, lampu kecil, Allah. Itu tambahan aja tuh. Ini kita mau urus saja. Kenapa? Karena masjid berpikir miskin. Tidaklah
habis. Luar biasa. Ini Pak, saya yakin ada tempat azan khusus ya. Cuman Pak mohon kita maaf. Kadang-kadang kita utamakan mik dalam, mik luar kita utamakan. Kenapa? Gara-gara dalam kaya dengan akhirnya siar itu tidak ada Pak. Jadi mik dalam bagus, luar bagus. Cuman kalau azan hidupkan kalau ada tempat kami itu Pak Ibu, mik elok-elok Pak. Cuman saya Bapak Ibu, pesukul bukan itu azan Pak Ibu. Hayya 'alas riba dengar sholat juga. Hayya 'alas hayya 'alal ngapu juga hayya 'alas riba dengar. Palanya rukun Pak, bukan mikir usaha. Awak seorang tua di masjid itu Pak. Hari hujan waktu subuh Pak. Gimana model itu Pak? Hayya 'alas nyonya keranda di samping itu. Kacau berisi lu seorang tua. Mudah-mudahan tidak ada seorang tua di masjid ya. Nah ini makanya keranda Pak Imam, Pak Ngurus, kalau baca letaklah khusus 2 rumah keranda khusus. Jangan letak tempat wudhu pula. Ini kadang-kadang kasurnya situlah, kerandanya situlah, lampu kecil, air kecil. Kawan bapak kawan di keranda. Astagfirullahaladzim, balik dia Pak. Karena keranda ini persoalan yang bermasalah. Kenapa? Karena keranda ini kendaraan yang sangat angker. Kenapa angker? Siap masuk pasti mati. Ini pernah gagal? Ada pernah gagal? Tidak ada kan? Masuk pasti mati. Ustaz ada orang hidup boleh-boleh. Aku yakin orang kawin dengan hidup. Nah ini bapak dari ibu teman. Oh ya, jadi sungguh-sungguh juga. Dalam rumah tangga juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh insya Allah ada bayaran. Ya. Jangan sungguh-sungguh rumah tangga. Nabi mengatakan hiasi rumah tangga dengan senyuman. Oh ya. Hiasi rumah tangga dengan senyuman. Makanya kata Nabi, kalau nak tengoklah rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita, Pak, Masya Allah, disenyum dengan kita. Oh ya, kalau mak ibu makannya ditunggu, betul Pak? Senyum. Cuma kadang-kadang ada puluh Pak, kalau sama dusun itu nyanyi dikit Pak, boleh ya? Boleh nyanyi dikit Pak? Terjun kalau suami, ya? Apa terjunnya? Makna padina banyak bau mesewut di tengah tepi. Cak manolak kina galak bini merebut manin mau jeli. Jadi kenapa Bapak Ibu macam mana hari rumah tangga bini merebut masuk lain. Baca di kuat malu Pak. Jadi ibu maksudnya adik kelas dengan laki ya. Ya, alam kalma. Cak mana rumah Ustaz? Alam kalma buka ini. Mak kamu dia tutup dengan baju. Alam kalma nengok bini, belum dia agak ketahui baju. Wah, alam kalma apa? Nengi begitu. Ya, maksudnya ibu ya sungguh-sungguh, bapak sungguh-sungguh. Maaf ibu sungguh-sungguh rumah tangga insya Allah bahagia. Ya, nah ini ya akhlak harus jadi model. Kita jadi model bagi anak-anak kita. Bapak dan ibu berikutnya adalah yang sangat penting apa? Kenapa kita peringati kegiatan Maulid? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu cinta niatku. Ahli cinta mengatakan ingin cinta itu cinta yang abadi. Kalau masuk itu cinta dunia akhirat. Ya kan? Cinta dunia akhirat. Walaupun di dunia ini agak sulit lah Pak. Cari cinta yang abadi itu susah Pak. Cari cinta yang akhirat itu sulit Pak. Sulitnya ya. Makanya bibi saya di Indonesia coba ini kadang depan bibi saya dulu. Namanya Rita Sugianto. Ya Pak. Itu bibi saya Pak. Ya. Ini itu lama Bapak Ibunya dulu sampai ini belum nikah. Kenapa? Karena terhalang lagunya sendiri Pak. Cinta dunia akhirat belum dapat apa. Betul Pak ya? Ini berarti Bapak dan Ibu kita berharap cinta yang hakiki, cinta dunia akhirat. Bapak Ibu jemaah pemula, yang terakhir adalah saya kira dosa banyak ceramah.
Ya, mari kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dengan solawat dan doa, saya sedikit menyampaikan, tadi sudah disampaikan, kami Bapak Ibu merintis ada namanya rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini adalah ya yang pertama dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Maaf Bapak Ibu, tidak mampu secara ekonomi, cuma anak-anak masuk pesantren. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, sekolah pesantren anak-anak orang yang mampu, masuk sekolah ini orang-orang yang mampu. Tapi Bapak Ibu coba buat terobosan bagaimana sekolah-sekolah agama bisa dinikmati orang-orang yang tidak mampu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami selalu menyampaikan progres pembangunan. Kami lelang tanah Bapak dan Ibu ya 300.000 per meter Bapak Ibu, insya Allah. Itu program yang pertama, lelang tanah 300.000 per meter. Silakan Bapak Ibu ambil bagian, boleh silakan. Di mana alamatnya Ustaz? Alamatnya adalah kalau dari Simpang Panorama, Pak Bu, Simpang Panorama itu ketemu pom bensin, ada BLK, terus ada masjid tengah, ada masjid tengah tebing, masih alamat namanya. Nah pas masjid itu masuk Pak, sebelum tanjakan belok kanan, ada namanya Yayasan Tasyakur Baku. Ya, kami lelang tanah itu semua dari rumah Pak, alhamdulillah. Nah hari ini juga kami ada program namanya lelang Al-Quran Bapak Ibu. Kayak butuh 1000 fek Al-Quran, satu paketnya Rp50.000. Silakan Bapak Ibu ambil bagian sisi mana silakan. Nak ambil lelang wakaf Quran boleh, nak ambil lelang wakaf tanah juga boleh, atau mungkin nak memberikan makan kepada para tahfiz Quran ya. Boleh silakan sekali, karena di situ kurang lebih Bapak Ibu kami punya 126 santri Pak. Ya, kurang lebih setengahnya itu adalah kalangan orang-orang yang mampu para yatim duafa. Dan juga kayak besar, kami juga Bapak Ibu membuka jalur umum. Andai kata tadi saya sampaikan, anak Bapak Ibu ingin masuk ke pesantren, barangkali Bapak dan Ibu silakan datang. Ustaz berapa biaya? Ustaz tadi biaya Bapak Ibu. Sampaikan tadi, sungguh-sungguh pasti ada jalannya. Jangan bicara masalah biaya. Kita transaksinya bukan kepada manusia, tapi transaksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu, mudah-mudahan ada jalan Bapak dan Ibu, asal kita ada keinginan. Nah ini Pak, sama dengan sedekah. Ustaz, saya belum banyak sedekah. Duit ini masih minim niat, masih sedikit niat. Paksakan ibadah Pak. Sedekah itu paksakan Pak. Insya Allah dari paksaan itu Pak, Allah turunkan hidayah. Allah datangkan rezeki dengan jalan yang tidak disangkut-sangkut. Saya mengaku Pak Iwan lalu punya hubungan dengan Bapak mungkin karena sedekah beliau. Mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat sholawat. Mungkin di depan kita ada air Bapak Ibu. Saya pakai metode ruqyah Pak. Silakan Bapak Ibu ada air di depan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang pertama saya bimbing sholawat. Bapak Ibu silakan diam. Saat saya bersolawat, silakan Bapak Ibu beli airnya masing-masing, dan kemudian silakan hajat Bapak Ibu apa, kemudian doakan di sana. Bapak Ibu ingin misalnya supaya diberi kesembuhan, ya, diberi kelapangan rezeki misalnya, diberi ketenangan, silakan tiup airnya masing-masing. Nanti kita sama-sama. Ini samping saya mulai selawat, silakan Bapak Ibu diam, ditiupkan airnya masing-masing. Mudah-mudahan ayat itu membawa keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari Bapak Ibu sama-sama silakan ayat ditiup. Salatullah, salam
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمي ومن غمة بآل silakan diminum bapak ibu sekalian. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi hadatan ma'suma wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu pendengar bagian Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.